dua orang yang babysitter sama pembantunya ini jadi makan makanan buat tumbal atau gimana? Apa kabar, Rek? Selamat datang di channel baruku Alan Chow yang akan membawakan cerita tentang kisah-kisah misteri. Cerita misteri apa yang akan aku bawakan kali ini? Penasaran? Langsung mulai. Jadi awal mulanya itu kan aku pernah kuliah S1 di Surabaya. Nah, pada saat aku S1 di sana itu kan banyak fenomena-fenomena tentang rumah-rumah angker gitu kan. Dan salah satunya yang paling terkenal itu adalah rumah hantu Darmo. Nah, alamat persisnya itu terletak di Jalan Raya Puncak Permai 2 nomor 26 Sukomanunggal, Kota Surabaya. Jadi kalau ngeliat tuh jalannya itu emang dilalui orang banyak gitu. Orang kalau nggak salah dari Gresik menuju Kota Surabaya juga ada beberapa orang yang lewat situ. Dan itu juga daerah yang masih kayak kompleks perumahan orang-orang elit di Surabaya. Yang harganya itu nggak cuma 100-an juta, tapi harganya beneran MM-an gitulah. Kalau orang-orang yang Surabaya pasti tahu daerah Surabaya Barat tuh kayak gimana rumah-rumahnya, bener-bener isinya itu kayak Crazy Rich Surabaya gitulah. Nah, tapi kondisinya yang ada di sana, rumahnya itu udah bener-bener terbengkalai. Apalagi kondisinya itu kan udah gelap, banyak lumut. Kemudian karena itu habis dari kebakaran gitu kan, kayak bekas kebakaran yang nggak terawat. Akhirnya ya banyak orang-orang yang berkunjung dan berwisata ke situ. Nggak tahu saya dilihat apa, tapi mungkin penasaran sama keadaan rumah hantu Darmo Surabaya itu seperti apa. Nah, awal kejadian itu kan kalian udah tau lah ya, pemiliknya itu orang bener-bener orang kaya gitu kan. Kita bahkan mungkin bayangin kalau mereka tuh punya segalanya gitu. Nah, tapi orang kaya ini tuh diduga itu kayak ngelakuin pesugihan. Nah, pesugihannya itu tumbalnya itu harus manusia dan nggak bisa diganti oleh hewan. Nah, ini yang awal mula permasalahannya di situ. Nah, for your information aja lah ya. Jadi tumbalnya itu kan kalau misalnya tiap Jumat kita harus store satu tumbal manusia. Bayangin aja misalnya kalau misalnya punya anak 4 berarti cuma cukup 1 bulan aja. Dan misalnya kabeh buat tumbal ya anak iso entek rek. Papa TK udah ditumbal kan ya repot ya kan. Nah, seperti yang aku ceritain di depan tadi bahwa rumah itu kan bekas kebakaran gitu. Pasti kondisinya itu bener-bener terbengkalai, banyak pohon-pohon yang udah mulai tumbuh juga kalau kalian lihat di sana. Nah, itu yang bikin suasananya itu jadi mistis. Apalagi kalau kita tahu tempat-tempat yang horor itu adalah tempat-tempat yang lembab, kotor, jorok, dan itu rumahnya itu bener-bener terlihat tidak terawat. Oleh sebab itu banyak teman-teman yang datang ke sana untuk melakukan uji nyali dan banyak beberapa orang yang merasa ketakutan karena memang tempat itu menjadi tempat yang paling angker di Surabaya. Ya wis saya kita cerita no sak detail-detailnya yo. Nah, awal mula kisah kuwi sing duwe pesugihan kuwi orangnya itu mau melarikan diri. Nah, pada saat mereka melarikan diri, kalian tahu kan bahwa setiap minggu harusnya diain 1 tumbal di hari Jumat dan tumbalnya manusia. Kan itu bikin mereka stres toh. Gimana caranya biar Jumat itu ada orang yang bisa ditumbalkan. Akhirnya karena mereka mungkin udah stres, nggak kuat gitu, mereka berusaha ingin melepaskan diri dari pesugihan ini dan mereka tuh melarikan diri dan kabur dari rumah itu. Nah, di sisi yang lain, majikan dan juga anak-anaknya itu pada pergi kabur melarikan diri, tetapi di rumahnya itu disisakan yaitu babysitter dan seorang pembantu yang umurnya sekitar 25 tahunan. Nah, tapi naasnya malah justru pembantu sama babysitter itu dibunuh dan kemudian meninggal di tempat itu. Nah, kalian kan tahu yo, rumahnya ini kan kaya raya, banyak harta benda yang mungkin bisa dijadikan pundi-pundi rupiah dan akhirnya memantik perampok untuk membunuh babysitter dan juga pembantunya di situ. Dan akhirnya ketika babysitter dan pembantunya terbunuh, nah entah kebetulan apa tidak, pada tahun 1997 itu terjadi kebakaran hebat yang akhirnya menghanguskan seluruh bangunan. Kalau kita bisa lihat beberapa foto, itu bangunannya benar-benar hancur dan juga bahkan atap-atapnya itu udah nggak ada. Jadi kalau dibilang rumah hantu serem apa enggak, ya karena udah lengkap, udah ada yang meninggal di situ dan bahkan rumahnya terbakar, ya udah lengkap sudah. Nah, di awal kan aku udah cerita bagaimana majikannya itu berusaha untuk melarikan diri. Memang cerita ini tuh ada beberapa versi, tapi akan aku ceritakan kepada kalian. Ya, apa ceritanya? Langsung aja. Nah, kan ono rong versi ya. Versi pertama itu keluarga itu kan melarikan diri
tapi melarikan dirinya mereka itu pakai kapal pesiar. Nggak ragu lah ya, misalnya Prajurit Surabaya, jadi mereka punya kapal sendiri untuk melarikan diri. Kalau kalian mungkin pakai becak atau pakai gojek kaburnya gitu kan. Nah kalau ini pakai kapal, tetapi naasnya kapalnya itu karam dan akhirnya mereka itu mati dan tewas di laut tersebut. Tapi pertanyaannya adalah, bangkai kapalnya, orangnya itu nggak kelihatan dan bahkan nggak ditemukan sampai sekarang. Nah itu kisah yang pertama. Nah kalau versi yang kedua, itu mereka kaburnya itu melarikan dirinya pakai mobil ya, nggak pakai becak juga. Mereka pakai rada branded lah ya, pakai mobil. Tadi kapal, terus sekarang mobil. Mungkin habis ini pesawat, enggak. Nah maksudnya adalah mereka kabur pakai mobil, kemudian mereka juga kecelakaan. Nah tapi kecelakaannya juga nggak ketahuan juga siapa yang nabrak atau mereka kejadian ketabraknya seperti apa. Itu hanya menjadi desas-desus saja. Dua versi ini nggak tahu yang benar yang mana. Kalau menurut kalian yang benar yang mana, silahkan kalian bisa komen. Nah, semenjak rumah itu kemudian terbakar, orang yang punya itu juga meninggal karena kecelakaan, kan yang menjadi pertanyaan itu adalah siapa sebenarnya pewaris rumah tersebut, ya kan? Kalau misalnya kita lihat-lihat kan, dia itu kan pasti punya keluarga, nggak punya adik, punya kakak lah, nggak punya bude, punya tante, atau punya pakde lah. Jadi masih menjadi pertanyaan siapa yang menjadi pewaris rumah tersebut. Atau mungkin bisa jadi orang tersebut yang keluarganya itu malu untuk mengakui karena cerita yang sudah tersebar menjadi pesugihan. Lah kok misalnya tiba-tiba ada pewaris, kon bapaknya pesugihan ya, keluarganya pesugihan ya, itu mungkin menjadi hal yang ditakutkan sehingga sampai sekarang terbengkalai bahkan tidak diberikan kepada siapapun dan nggak ada satupun yang mengakui siapa pemilik rumah itu. Nah rumah itu kan nggak ada ahli warisnya kan, tapi penasarannya itu aku kenapa nggak dijadikan kayak taman gitu kan. Bu Risma kan seneng-seneng banget bikin taman gitu kan di Surabaya, tapi sampai saat ini tuh nggak dibikin taman atau diwakafkan jadi musola atau apa. Karena letaknya itu benar-benar di tempat kawasan elit di Surabaya Barat. Bahkan kalau kan lihat rumah samping-sampingnya itu masih rumah-rumah bagus yang dipakai. Dan orang-orang Surabaya yang dari Gresik, daerah sana gitu, daerah situ, semua kalau mau ke kota juga lewatnya situ. Itu menjadi sebuah pertanyaan besar sih dalam ini gitu. Nggak ada yang mau ngerawatnya gitu loh. Kalau kan mau ngerawat ya boleh gitu, tapi ya tolong dibersihkan dulu rumahnya ya, dibongkar-bongkar dulu. Nanti dibangun istana lah ya, seperti kalian yang kalian inginkan. Tapi kalau kamu tanya, aku disuruh ngurus, yo emoh sih, yo apa yo, takut gitu loh. Maksudnya kita kan nggak tahu rumahnya itu ada kisah yang benar seperti apa. Kalau misalnya tiba-tiba betutup nongol gitu, terus kalau ngikutin kita di belakang gitu kan yo, rada serem gitu. Mungkin kalau kalian berani mengakui rumah tersebut atau kalian merawatnya, aku yakin kalau kalian minta ke Bu Risma di Surabaya, pasti kalian akan ditunjuk menjadi pemilik dan owner rumah tersebut. Mau? Boleh loh. Nah, teori konspirasi selanjutnya itu rada aneh soalnya. Karena apa? Yang diajak keluar itu cuma keluarganya aja, tapi babysitternya, kemudian pembantunya kok nggak diajak gitu. Kan pertanyaannya, apakah memang dua orang yang babysitter sama pembantunya ini jadi makan-makanan buat tumbal atau gimana gitu kan? Karena biasanya kalau kita ngelihat ya, misalnya main kemana kalian di mall gitu, biasanya anak-anak itu kan dituntun sama babysitternya lah, pembantunya ikut ngendel di belakang lah gitulah ya kan? Kalian tahu kan kalau di mall Surabaya kan kayak gitu. Tapi babysitter sama pembantunya tetap di rumah dan nggak tahu apakah emang benar jadi tumbal apa enggak. Teori konspirasi selanjutnya kan kita nggak tahu ya, yang ngebunuh babysitter dan juga pembantunya itu tujuannya apa, kemudian motifnya untuk apa, atau memang ini kebetulan aja apa enggak gitu, karena nggak ada tumbal sehingga tiba-tiba ada yang dibunuh, atau mungkin udah kong kali kong nih majikan sama si perampoknya itu tadi, kita nggak tahu gitu. Jadi sampai sekarang pun nggak terkuak. Nah, jadi memang banyak sekali tuh cerita-cerita tentang daerah di rumah hantu Darmo tersebut tuh menjadi tempat yang worrit lah, istilah bahasa Jawanya gitu, kayak mistis gitu kan. Soalnya emang itu deket jalan kalau mau ke kota gitu kan. Nah, banyak penampakan dan makhluk tak kasat mata yang sering mengganggu warga sekitar yang lewat daerah situ gitu. Nah ini banyak versinya gitu, aku tak bacakan lah. Nah pertama itu ada penuturan warga sekitar yang lihat ada suara-suara menangis merintih dan perwujudan makhluk kasat mata yang menyeramkan.
ada versi yang lain. Ini adalah kisah nyata dari anak SMP yang dia bekerja sebagai loper koran. Nah, kejadian ini tuh terjadi saat mereka itu, anaknya ini tuh mengirimkan koran-koran itu ke daerah sekitar situ, karena kan daerah perumahan toh, pasti banyak orang-orang yang berlangganan koran. Nah, di situ ketika dia sedang berkeliling, itu anak ini tuh melihat seorang wanita dengan pakaian serba putih. Ya mungkin mau kondangan kali ya, tapi nggak jadi. Sedang berjalan menunduk tepat di persimpangan jalan Puncak Permai depan RHD atau rumah hantu Darmo tersebut. Nah, itu kan kisahnya tuh, banyak pengalaman-pengalaman yang memang orang lewat situ tuh beda-beda. Mungkin kalian punya kisah sendiri, atau mungkin kalian pernah main daerah situ, atau rumahnya tinggal daerah situ. Ayo Rek, kita diskusi bareng di bawah. Mungkin ada kisah-kisah yang tentang RHD ini yang bisa kita kupas lebih banyak, oke? Nah, kan karena keangkerannya itu ya Rek, jadi banyak orang yang berkunjung ke situ. Ya biasa, ketentengan untuk main ke situ, pamer-pamer, ngevlog gitu lah, jalan-jalan, pengen lihat kondisinya seperti apa. Tapi orang yang uji nyali di situ itu kebanyakan mereka tuh kesurupan. Saking banyak yang datang ke situ, udah kayak wisata gitu loh. Pokoknya kalau ke Surabaya, kalau nggak main ke Bonbing Surabaya, ya mainnya ke rumah hantu Darmo. Udah kayak wisata-wisata hantu gitu loh. Nah, Rek, kan saking parahnya ya banyak orang-orang yang main ke situ jadi tempat wisata. Yang namanya kesurupan bagi warga sekitar tuh menjadi hal yang lumrah dan biasa. Ya wis nggak kaget. Kalian tahu kan ya, di tempatnya angker, ada kisah-kisah yang menyeramkan di situ. Ada misterinya kan, tadi ada hantu-hantu yang pakai baju putih mau kondangan itu tadi. Lah diganggu ya, diusik ya, pasti mereka akan masuk ke badan-badan orang yang tak bertanggung jawab itu. Nah, itulah yang membuat wisata hantu kalau misalnya ke Surabaya itu pasti ke rumah hantu Darmo Surabaya. Kalau misalnya nggak sampai kebakaran, kemudian dirawat dengan baik, ya nggak serem-serem amat sih. Soalnya daerah itu daerah rame, Rek. Kalau kalian pernah main ke situ di daerah Darmo, itu daerah bener-bener rame dan memang banyak orang lewat situ. Ya mungkin agak serem karena memang udah kebakaran dan cerita-cerita mistis yang menyelingkupi rumah tersebut. Sing majikannya kabur, melarikan diri kecelakaan, kemudian pembantunya yang dibunuh karena perampokan, ya lengkap sudah. Nah, percaya nggak percaya ya itu namanya mitos, legenda masyarakat. Sing A ngomong B, sing B ngomong C, iso tak Z gitu kan. Nah, itu kisah tentang pesugihan rumah hantu Darmo Surabaya. Mungkin kalian tertarik untuk membahas tentang kisah-kisah yang lain. Aku sangat menunggu dan aku bisa diskusi dengan kalian di kolom komentar kan, apa yang kira-kira bisa aku riset, karena aku benar-benar bisa jadi belajar tentang ilmu-ilmu tentang pergaiban. So yo Rek, wis gabone videoku, wis mantengin dari awal sampai akhir kisah tentang pesugihan rumah hantu Darmo Surabaya.